Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim amma ba'd. Kita masih ada di fasal di mana adab seorang yang berilmu, adab seorang guru, adab orang yang alim untuk dirinya sendiri. Bagaimana sih akhlaknya, akhlak orang yang berilmu untuk dirinya sendiri? As-sabi'u, adapun yang keempat, qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa adama naf'a bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin. Qala as-sabi'u yang keempat, as-sabi'u yang ketujuh. Yang ketujuh daripada adab orang yang alim untuk dirinya sendiri. Itu an yuhafadhu agar menjaga siapa alim. Itu an yuhafadhu agar menjaga siapa alim alal mandubatis syar'iyyati atas hal-hal yang dianjurkan syariat, alal mandubatis syar'iyyati atas hal-hal yang dianjurkan syariat, al-qauliyati baik yang berupa ucapan, al-qauliyati baik yang berupa ucapan, wal fi'liyati maupun perbuatan, wal fi'liyati dan perbuatan, wal fi'liyati dan perbuatan. Fayulazimu maka seharusnya orang yang alim, fayulazimu maka seharusnya orang yang alim tilawatal Qur'ani agar membaca Al-Qur'an, wa zikrallahi dan berzikir kepada Allah Ta'ala halnya maha luhur, bil qalbi dengan hati, wal lisani dan lisan. Wal lisani dan lisan. Wa kadzalika dan begitu juga, wa kadzalika dan demikian, wa kadzalika dan seperti itu, wa kadzalika dan seperti itu, itunya kemana? Itunya yulazimu tilawatal Qur'an wa zikrallahi ta'ala bil qalbi wal lisan. Ma apapun waroda yang telah datang minad da'awati dari beberapa doa, wal azkari dan beberapa zikir, fi ana'il laili di waktu-waktu malam, wan nahari dan siang, wa min nawafilil ibadati dan menambahkan kesunahan ibadah, wa min nawafilil ibadati dan dari menambahkannya, wa min nawafilil ibadati dan dari menambahkan kesunahan ibadah, wa min nawafilil ibadati wa min nawafilil ibadati dan dari beberapa tambahan sunnah ibadah, minas sholati dari sholat, wasyami dan puasa, wa hajjil baitil harami dan berhaji, washolati dan membaca salawat ala nabi atas Nabi Muhammad, fa inna mahabbatahu karena sesungguhnya mencintai Nabi Muhammad, fa inna mahabbatahu karena sesungguhnya mencintai Nabi Muhammad, wa ijlalihi dan mengagungkan Nabi Muhammad, wa ijlalihi dan mengagungkan Nabi Muhammad, wa ta'zim wa ijlalahu dan mengagungkan Nabi Muhammad, wa ta'zimahu dan menghormati Nabi Muhammad, wa ta'zimahu dan menghormati Nabi Muhammad, itu wajibun wajib, wal adabu dan etika, wal adabu dan adab, inda sama'i ismihi ketika mendengar nama Nabi Muhammad,
inda sama'i ismihi ketika mendengar nama Nabi Muhammad, wa dzikru sunnatihi dan wa dzikri sunnatihi dan menyebut kesunahan beliau, ya. Wa dzikri sunnatihi dan menyebut kesunahan Nabi Muhammad itu matlubun dianjurkan. Itu matlubun dianjurkan, wa sunnatun dan sunnah. Wa sunnatun dan sunnah. Karena ada siapa Malikun Imam Malik bin Anas radhiyallahu taala anhu, semoga meridhoi siapa Allah taala halnya maha luhur anhu dari Imam Malik bin Anas. Idza apabila dzukira disebutkan apaan nabiyyu nabi nama nabi, yataghayyaru berubah apa launuhu warna wajahnya Imam Malik. Yataghayyaru berubah apa launuhu warna wajahnya Imam Malik, wayanhani dan tertunduk, wayanhani dan ditundukkan, ya. Wayanhani dan ditundukkan. Wa kana dan telah ada siapa Ja'far bin Muhammadin, Ja'far bin Muhammad, idza apabila dzukira disebutkan apaan nabiyyu nama nabi, indahu di sampingnya Imam Ja'far, di sampingnya Ja'far bin Muhammad, isfarra maka pucat, ya. Isfarra maka pucat apa launuhu warna wajahnya Ja'far bin Muhammad. Wa kana dan telah ada siapa Ibnul Qasim, idza apabila dzukira disebutkan apaan nabiyyu nama Nabi Muhammad, yajifu maka menjadi kaku apa lisanuhu lisannya Ibnul Qasim, fifihi pada dalam lisannya, ya. Fifihi pada dalam lisannya Ibnul Qasim, haibatan akan rasa takut saking agungnya, ya. Haibatan menjadi haibatan karena takut saking agungnya karena takut, ya. Di Rasulillahi kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang ketujuh ini, ketika seorang yang berilmu untuk dirinya sendiri itu dia an yuhafadhu 'alal mandubati syar'iyyatil qauliyati wal fi'liyah. Jadi diharuskan orang yang berilmu itu menjaga kesunahan yang telah disyariatkan, baik berupa ucapannya Nabi Muhammad atau perbuatannya Nabi Muhammad. Kalau yang sebelumnya kan yang keenam itu izharus sunan. Izharus sunan itu menampakkan kesunahan, karena kan buat jadi qudwah. Nah, tapi yang ketujuh ini dia itu diharuskan orang yang berilmu, para guru, orang yang berilmu, orang yang alim itu menjaga sunnah ini agar terus istiqomah. Tentunya sunnah-sunnah yang telah disyariatkan, ya, baik berupa ucapannya Nabi Muhammad atau perbuatannya Nabi Muhammad. Wa yulazimu tilawatal Qur'an wa dzikrullahi ta'ala bil qalbi wal lisan. Ya. Orang yang berilmu juga diharuskan untuk membaca Al-Qur'an dan selalu berzikir. Baik zikir secara lisan, ya, maupun zikir secara hati. Wa kadzalika ma warada minad da'awati wal azkari fi ana'il laili wan nahar. Sebagaimana beberapa riwayat tentang doa-doa dan zikir-zikir, baik itu zikir dan doa saat pagi maupun malam hari. Wa min nawafilil ibadati,
juga menambahkan ibadah. Jadi di samping diharuskan menjaga kesunahan, orang yang alim juga dianjurkan atau etikanya itu harus menambah kesunahan. Minas salati wassiyami wa hajjil baitil haram wa salati ala nabi. Nah, pemin nawafil ibadat itu dari mana gitu? Nawafil ibadah. Nawafil ibadat itu dia tambahan-tambahan selain sholat, puasa, haji, dan membaca sholawat. Selain hal itu kan sudah dianjurkan ya, baik secara qauliyah maupun fi'liyah dalam syariat. Ya intinya yang ketujuh ini, orang yang berilmu itu diharuskan dia itu menjaga kesunahan-kesunahan yang telah disyariatkan, baik berupa ucapan atau perbuatan. Seperti apa? Seperti membaca Quran, zikir kepada Allah, zikir pagi, zikir malam. Itu diharuskan menjaga. Orang yang berilmu itu diharuskan menjaga amaliyah tersebut. Nah, kemudian juga malah diharuskan dia itu menambahkan kesunahan itu gitu. Kesunahan itu diperbanyak, qamin nawafil ibadat. Lebih banyakin lagi tuh ya, banyakin lagi. Contoh-contohnya kayak gimana? Contoh-contohnya ya tambahinlah kayak puasa, Senin Kemis gitu. Berat ya jadi orang yang berilmu. Naik haji jika mampu, membaca sholawat. Jadi Syekh Ibnu Jamaah ini luar biasa ya. Maksudnya jarang sekali ada di dalam kitab-kitab adab, gitu, akhlak. Itu akhlak guru untuk dirinya sendiri. Jarang sekali. Dan sekalinya ada, berat sekali. Jadi emang seorang guru, orang yang diberikan ilmu sama Allah, orang yang diberikan amanah sama Allah itu sungguh luar biasa beratnya. Gitu. Nah, di sini ada keterangan tentang membaca sholawat kepada Nabi Muhammad. Fa inna mahabbatahu wa ijlalahu wa ta'zimahu wajib. Jadi kata Syekh Ibnu Jamaah, seorang guru itu dia harus memperbanyak juga membaca sholawat. Kenapa demikian? Karena mencintai Nabi Muhammad, mengagungkan Nabi Muhammad, menghormati Nabi Muhammad baik secara zahir maupun batin itu wajib. Ya, itu wajib. Wal adabu ingda sama ismihi wa dzikri sunnatihi matlubun wa sunnah. Dan di sini juga dikatakan etika ketika mendengar nama Nabi Muhammad. Nah, ketika disebutkan Nabi Muhammad itu diharuskan menyebutkan ya, membaca sholawat kepada Nabi Muhammad. Itu sangat dianjurkan. Jadi kalau misalkan lagi ceramah, dengerin ceramah, ada nama Nabi disebutkan. Nah, itu kita disunahkan untuk membaca sholawat kepada beliau. Kana Malikun radhiyallahu taala anhu idza dzukira nabi yataghayyaru launuhu wa yanhani. Nah, Imam Malik ketika beliau mendengar Nabi Muhammad, wajah beliau yang ceria tiba-tiba terdiam, tiba-tiba berubah terus menunduk. Imam Malik begitu. Wa kana Ja'far bin Muhammad idza dzukira an-nabiyyu indahu isfar launuh. Nah, kalau
Kalau Imam Ja'far bin Muhammad ini ketika disebutkan nama Nabi Muhammad, wajahnya memucat. Memucat. Wa kana Ibnul Qasim idza dzukira an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yajifu launuhu yajifu lisanuhu fi fihi haibatan li Rasulillah. Nah, Imam Ibnul Qasim ketika disebutkan Nabi Muhammad, lisannya itu tiba-tiba berhenti. Jadi kalau beliau lagi ngomong, lagi ceramah, misalnya lagi ngisi tausiah, terdengar nih di kuping beliau ada yang menyebutkan nama besar Nabi Muhammad, beliau terdiam. Lisannya itu tiba-tiba kaku. Kenapa demikian? Haibatan li Rasulillah. Karena saking takutnya, saking hormatnya kepada Nabi Muhammad, ada mahabbah dalam hatinya. Ini penting dan harus disampaikan. Mencintai Nabi Muhammad itu, orang yang ditakdirkan mencintai Nabi Muhammad itu orang-orang yang dipilih langsung oleh Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita emang terserah gitu. Kita emang boleh bilang kita mencintai Nabi Muhammad. Tapi kan hati tidak bisa bohong. Hati tidak bisa bohong. Makanya orang yang mencintai Nabi Muhammad itu orang-orang yang dipilih langsung oleh Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan ada satu kisah dalam perkataan daripada Syekh Abdullah Basaudan, ketika ada beberapa orang yang menghadap kepada Sayyidina Ali, Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib. Mereka itu ada beberapa orang dan mereka katakan, "Ya Ali, saya mencintaimu." Kata beliau, "Ya, terima kasih." Orang itu ngomong lagi, "Ya Ali, wahai Ali, saya mencintaimu." Terus kata Sayyidina Ali, "Ya, terima kasih." Ngomong lagi ketiga kalinya, "Wahai Ali, saya mencintaimu." Nah, di situ setelah kata-kata itu, kata Sayyidina Ali, "Mohon maaf," katanya. "Mohon maaf, saya tidak melihat di hati kalian, di wajah kalian, bahwa kalian mencintai aku dan keluarga Sayyidina Muhammad." Terdiam tuh, terdiam. Orang-orang itu terdiam. Nah, orang yang lainnya bilang, "Oh, kalau begitu ada tandanya. Apakah ada tanda orang yang mencintaimu dan orang yang mencintai Ahlul Bait?" Maka kata Sayyidina Ali dikatakan yang dinukil daripada Syekh Abdullah Basaudan itu ada tandanya. Ada tanda orang yang di wajahnya, di hatinya mencintai Nabi besar Muhammad beserta keluarganya. Ada tandanya. Tandanya itu ada berapa? Ada 28. Ada 28. Nomor pertamanya aja itu Al-Arif Billah. Nomor pertamanya aja orang yang di wajahnya ada tanda dia mencintai Nabi Muhammad wa ahlu baitih, itu Al-Arif Billah, mengenal Allah sekenal-kenalnya. Berat ya, berat. Makanya kalau kata Sayyidina Al-Habib Abu Bakar bin Hasan Al-Atas Az-Zabidi, mencintai keluarga Nabi ini wazan takwa seseorang. Wazan takwa seseorang. Karena kalau orang itu mencintai Nabi Muhammad dalam hatinya, kalau di hatinya itu ada mahabbah kepada Sayyiduna Rasulullah, itu tidak mungkin di hatinya itu ada rasa benci kepada manusia. Tidak mungkin di hatinya itu rasa ingin menjatuhkan orang, tidak mungkin. Tidak mungkin di hatinya tidak akan senyum, terus senyum ya. Ketika orang itu mencintai Nabi Muhammad, dia akan tersenyum, terus tersenyum, menebarkan kebaikan kepada orang. Ada tandanya, jangan sembarangan. Kita
Kita boleh bicara, kita boleh bilang bahwa kita ini cinta Nabi Muhammad. Boleh, silakan. Tapi Nabi Muhammad memilih orang-orang yang dia itu untuk mencintai beliau. Jadi orang-orang yang mencintai Nabi Muhammad itu orang-orang yang dipilih langsung oleh Nabi besar Muhammad SAW. Bukan sembarangan. Kita nggak bisa ngaku-ngaku, nggak bisa. Makanya, makanya saya katakan tadi, ya, sebagaimana telah dikatakan guru-guru kami, orang yang di hatinya ada mahabbah kepada Nabi Muhammad SAW itu tidak mungkin dia membenci orang, tidak mungkin. Tidak mungkin di hatinya itu ada rasa ingin jahat kepada orang, nggak mungkin. Nggak mungkin. Makanya dikatakan oleh Habib Abu Bakar bin Hasan al-Zabidi, mencintai Nabi Muhammad wa ahlu baitihi itu wazan taqwa. Ukuran atau barometer keimanan seseorang itu diukur daripada dia itu mencintai keluarga Nabi Muhammad. Ketika dia sudah mencintai keluarga Nabi Muhammad, itu barometer tertinggi ketakwaan. Makanya jarang kan orang yang berkoar-koar untuk mencintai Nabi Muhammad dan keluarganya. Bahkan waktu kita ngaji, dulu kan tahun berapa itu ya? Tahun 2015, ya, kurang lebih 2015, 16, 17, 18 itu kita itu rutin ngaji setiap minggu sore ke Majelis Taklim Al-Habib Abu Bakar bin Hasan al-Zabidi. Nah, dalam majelis itu beliau katakan, untuk mencintai Nabi Muhammad itu perlu guru. Artinya tidak sembarang orang, tidak bisa dengan jalan sendiri, tidak bisa. Jadi untuk mencintai Nabi Muhammad sendiri dia perlu guru, dan orang yang ditakdirkan mencintai beliau adalah orang-orang yang dipilih langsung oleh beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Gak mudah ya, gak mudah. Bahkan guru kami yang lain katakan, jalan terbesar untuk cepat cinta kepada Nabi Muhammad adalah dengan dekat belajar kepada murid-muridnya Sayyid Muhammad bin Alwi bin Abbas Al-Maliki Al-Hasani Al-Makki, atau biasa disapa hangat dengan panggilan Abu Ya Al-Maliki. Anaknya masih ada, Sayyid Ahmad bin Muhammad Al-Maliki Al-Hasani. Murid-muridnya Abu Ya Al-Maliki ini, mereka itu punya gerbang-gerbang besar untuk mencintai Nabi Muhammad SAW. Ya, jadi kata guru kami, Abu Ya Al-Maliki itu kutub, ya, kutub untuk mencintai Nabi Muhammad. Oleh karena itu, jika orang ingin cepat mencintai Nabi Muhammad, itu lewat murid-muridnya Abu Ya Al-Maliki. Dan kebetulan guru kami, Sayyidina Habib Abu Bakar bin Hasan al-Zabidi itu belajar lama kepada Sayyid Muhammad bin Alwi bin Abbas Al-Maliki Al-Hasani. Jadi nggak sembarang orang ya, nggak sembarang orang. Bahkan di sini dikatakan, ya Imam Malik ketika mendengarnya aja. Ini kan Imam Malik kan nggak ketemu Nabi Muhammad ini, ya, nggak ketemu Nabi Muhammad. Tapi mendengar namanya aja beliau tertunduk. Imam Ja'far bin Muhammad ketika mendengar Nabi Muhammad pucat mukanya. Imam Ibnul Qasim ketika mendengar Nabi Muhammad kaku lisannya, tidak bisa berkata apa-apa. Kenapa begitu? Karena ada rasa cinta kepada Sayyidina Muhammad di hati mereka. Oleh karena itu, mencintai Nabi Muhammad, mencintai keluarga Nabi Muhammad itu tobaqot tertinggi. Tobaqot tertinggi. Coba aja lihat sekarang, di akhir zaman. Saya tidak akan mempermasalahkan masalah nasab para habaib. Tapi kalau memang benar para habaib itu ahlu baiti Rasulillah, bagaimana nasib orang-orang yang membenci para habaib? Bagaimana nasibnya mereka? Waliyadzubillah. Wa yang bagi, dan seharusnya
Wayam bagi dan seharusnya lahu bagi orang yang alim, lahu bagi orang yang alim, idza apabila tala membaca siapa orang alim, tala membaca siapa orang alim, Al-Qur'ana akan Qur'an. Al-Qur'ana akan Qur'an, ayat tafakkaro agar bertafakkur, berfikir, mengtadaburkan, fi ma'anihi pada beberapa maknanya Qur'an, wa awamirihi dan beberapa perintahnya Al-Qur'an, wa nawahihi dan beberapa larangannya Al-Qur'an, larangan dalam Al-Qur'an maksudnya, wa wa'dihi dan janji dalam Al-Qur'an, wa wa'idihi dan ancaman dalam Al-Qur'an, wal wuqufi dan tempat berhenti ketika membaca Al-Qur'an, inda hududihi ketika sampai ke batasan-batasan Quran. Waliyahdzar maka berhati-hatilah, waliyahdzar maka berhati-hatilah min nisyanihi daripada melupakan Al-Qur'an, min nisyanihi daripada melupakan Al-Qur'an, ba'da hifdzihi setelah hafalnya Al-Qur'an, ba'da hifdzihi setelah hafalnya Al-Qur'an. Faqad waroda dan faqad waroda maka sungguh telah datang, faqad waroda maka sungguh telah ada riwayat, faqad waroda maka sungguh telah datang fil akhbarin nabawiyati dalam kabar-kabar Nabi, bukan akhbar, fil akhbarin nabawiyati dalam khobar atau riwayat kenabian, ma apa-apa, ya, ma apapun, ma apa-apa, yazjuru menegur, ya, yazjuru menegur, ma apa-apa, yazjuru menegur, apa andzalika atas itu, apa andzalika atas itu, itunya kemana, itunya itu nisyanihi ba'da hifdhi, min nisyanihi ba'da hifdhi. Jadi diharuskan juga bagi orang yang berilmu itu, dia itu ketika membaca Al-Qur'an, dianjurkan bagi seorang guru, dianjurkan bagi seorang yang berilmu ketika membaca Al-Qur'an, dia harus tafakkur, dia harus tadabbur, dia harus memahami, mendalami makna-makna dalam Al-Qur'an, perintah-perintahnya, larangan-larangannya, janji-janjinya yang ada di dalam Quran itu harus dia pahami benar-benar. Ancaman-ancamannya dia harus pahami benar-benar. Begitu juga wal wuqufu inda hududihi, dia harus paham waqaf dan ibtida. Ya, orang alim, orang yang berilmu itu ketika membaca Quran dia harus paham mana waqaf, mana ibtida. Ya, jadi dia harus benar-benar tuh belajar dasar qiraat, ya, waqaf dan ibtida. Karena tidak semua harus berhenti di bulat-bulat itu. Kan ada satu ayat full, itu ada di mana dia itu bisa berhenti, ada. Itu ada di dalam ilmu waqaf dan ibtida. Dan orang yang alim, orang yang berilmu itu harus paham ilmu tersebut. Waliyahdzar min nisyanihi ba'da hifdhihi faqad warada fil akhbari nabawiyyati ma yazjuru an dzalik. Nah, begitu juga ketika seorang yang berilmu itu sudah hafal Quran, dia seyogyanya, seharusnya dia itu menjaga hafalannya. Karena banyak ya dalam suatu riwayat ketika orang yang hafal Quran itu melupakan hafalannya, dia itu ditegur sama Allah, ditegur, mendapatkan teguran. Ya, walaupun dalam beberapa pendapat yang lain gak apa-apa gitu. Tapi ada yang berpendapat bahwasanya ketika Al-Quran ini sudah dihafal dan dia lupa, dia dapat dosa. Ada yang kayak gitu. Berbagai macam pendapat silahkan ikutin selagi itu masih kaulnya ulama. Wal aula dan lebih utama, wal aula dan adapun lebih utama, wal aula dan adapun lebih utama, ayakuna agar ada siapa? Ayakuna agar ada lahu bagi alim, ayakuna agar ada, wal aula adapun yang lebih utama itu an yakuna agar ada lahu bagi orang alim, minhu dari Quran fi kulli yaumin pada suatu hari, wirdun. Apa wirdun ini? Nah, saya ngertiin wirdun ini rutin, ya, wirdun, sering.
keseringan, jadiin kebiasaan wirdun. Rotibun yang tersusun, jadiin kebiasaan yang terus menerus gitu di waktu yang pas. La yukhillu tidak mengkosongkan bihi dengan wirdun. La yukhillu tidak mengkosongkan bihi dengan wirdun. Fa in ghuliba dan jika terlewatkan. Fa in ghuliba dan jika terlewatkan alaihi atasnya alim. Fa yaumun maka satu hari, wa yaumun dan hari kedua. Fa in ajaza dan jika tidak mampu. Fa in ajaza dan jika tidak mampu siapa orang alim. Fa fi lailatayis salas fa fi lailatis Fafi lailatai thulatsa'i maka pada 2 hari yakni Selasa wal Jumu'ati dan Jumat. Fafi lailatai thulatsa'i maka pada 2 hari yakni Selasa wal Jum'ati dan Jumat. Li'i'tiyadi batalatil istighali untuk membiasakan mengkosongkan waktu tersebut. Untuk membiasakan mengkosongkan li'tiyadi batalatil istighali untuk membiasakan mengkosongkan waktu fihima pada hari Selasa dan Jumat. Fihima pada hari Selasa dan Jumat. Wa qiraatul Qur'ani dan ada pun membaca Al-Qur'an fi kulli sab'atin dalam 7 hari seminggu. Fi kulli sab'ati ayyamin dalam setiap 7 hari. Fi kulli sab'ati ayyamin dalam setiap 7 hari. Itu wirdun kebiasaan. Itu wirdun kebiasaan hasanun yang baik. Hasanun yang baik. Wa warada dan telah datang fil hadisi dalam sebuah hadis wa amila dan telah mengerjakan bihi dengan itu, bihi dengan membaca Al-Qur'an di setiap 7 hari, membaca Al-Qur'an di seminggu, qiraatul Qur'an fi kulli sab'ati ayyam, wa amila dan telah mengerjakan bihi dengan membaca Al-Qur'an di dalam seminggu khatam gitu. Siapa Ahmad bin Hambalin, yaitu Imam Ahmad bin Muhammad bin Hambal. Wa yuqalu dan dikatakan man barang siapa qara'a yang telah membaca siapa man Al-Qur'ana akan Qur'an fi kulli sab'ati ayyamin dalam 1 minggu lam yansa maka tidak akan lupa maka tidak akan lupa siapa man akan Qur'an. Lam yansa tidak akan lupa siapa man akan Qur'an qattu sama sekali. Nanti kitab yang saya baca sama yang saya cantumkan di video ini itu beda ya, beda cetakan. Nah, kata Syekh Ibnu Jamaah, orang yang berilmu, orang yang alim, para guru, dia dianjurkan untuk dianjurkan untuk menjaga kesunahan, baik berupa ucapannya Nabi Muhammad maupun pekerjaannya Nabi Muhammad. Nah, yang lebih utama gimana? Yang lebih utama itu dia menjadikan membaca Quran itu rutinitas. Misalkan baca Quran abis subuh 1 juz kayak gitu, misalkan ya. Afain ghuriba alaihi fayaumun wa yaumun, dan jangan sampai bolong gitu, jangan sampai bolong. Nah, kalau emang nggak mampu, fa in ajaza fa fi lailati sulasa'i wal jum'ati. Kalau emang orang yang berilmu itu nggak mampu untuk baca Quran, ya kosoginlah waktu gitu. Di sini yang disarankan Syekh Ibnu Jamaah itu waktu hari Selasa dan Jumat. Dianjurkan hari Selasa dan Jumat, kalau kata beliau ya, Syekh Ibnu Jamaah itu dikosongkan waktunya. Dikosongkan buat apa? Buat membaca Quran. Buat membaca Al-Quran. Jadi intinya yang lebih bagus lagi nih, orang yang alim, orang yang berilmu, dia harus menjadikan membaca Quran itu rutinitas. Jangan sampai 1 hari, 2 hari bolong, jangan sampai.
Nah, kalau dia nggak mampu gimana? Kalau dia nggak mampu, paling enggak di hari Selasa dan Jumat ini dia meluangkan waktu. Meluangkan waktu untuk membaca Al-Quran. Gitu. Di hari Selasa dan Jumat. Tapi ini kata Syekh Ibnu Jamaah. Nggak harus hari Selasa dan Jumat, nggak harus. Ini mah mungkin yang terjadi di zaman itu ya. Mungkin yang terjadi di zamannya Syekh Ibnu Jamaah hari Selasa sama hari Jumat itu hari-hari yang kosong. Tapi di zaman sekarang, hari yang kosong itu hari apa? Hari Sabtu dan Minggu. Makanya Sabtu dan Minggu baca Quran. Baca Quran. Ya jangan sampai kosong. Terus juga di sini dikatakan wa qiraatul Qur'ani fi kulli sab'ati ayyamin wirdun hasan. Membaca Quran dalam seminggu, dalam setiap seminggu maksudnya seminggu hatam gitu. Membaca Al-Quran hatam seminggu sekali itu merupakan kebiasaan yang baik. Dan itu telah dilakukan oleh para ulama, di antaranya yaitu Imam Ahmad bin Muhammad bin Hambal. Imam Ahmad mazhab Hambali. Beliau menghatamkan Al-Quran seminggu sekali. Nah, dikatakan dalam sebuah riwayat, man qara al-Quran fi kulli sab'ati ayyamin lam yansahu qattu. Orang yang membaca Al-Quran sekali hatam dalam seminggu, artinya seminggu sekali hatam, dia tidak akan lupa selamanya. Dalam riwayat ada kayak gitu. Wallahu a'lam bishawab.